Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji, perkenalkan nama saya Nikade Suryani SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Matematika LPTK IKIP Saraswati Tabanan. Ini adalah kartu peserta saya. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Kediri dengan materi peluang kejadian dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan metode diskusi kelompok. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video pembelajaran saya. Silahkan menyaksikan. Om Santi 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 Om. Ada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat semua ya. Supaya kita bersemangat nanti untuk mengikuti pelajaran ya. Baik, sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Puspa hadir? Hadir, Bu. Raka? Hadir, Bu. Yasna? Hadir, Bu. Nanta? Hadir, Bu. Kalau Ibu bacakan nih banyak ya. Siapa yang tidak hadir? Izin, Bu, Surya. Surya. Kenapa Surya? Enggak bangun ya, Bu. Oh, enggak bangun. Berarti begadang semalam ya. Nah, anak-anak usahakan ya kalau besok mau pembelajaran itu kalau sudah hari Senin itu berarti kan kalian belajar. Jangan bergadang malamnya ya. Supaya nggak telat bangun. Baik, sebelum kita memulai pelajarannya, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ada sana. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa saya. Baik, terima kasih Arjun sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita mulai materinya tentang peluang kejadian ya. Kemarin itu sudah di kaidah pencacahan ya, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sekarang kita pelajari itu adalah peluang kejadian. Nah, di sini materinya nanti ada dua, yaitu peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas ya. Nah, sebelum ke materi, kalian tahu ini kartu apa? Kartu remi. Kartu remi ya, kartu remi. Di sini ada kartu remi, jumlahnya semuanya ada berapa? 52 ya.
Nah, ini ada kartu jantung hitam. Nah, ini namanya apa ya? Kartu jantung hitam? Kartu scoop. Ya, scoop. Ya, boleh. Ini jumlahnya berapa ya kartu jantung hitamnya? 13. Berarti dari as berapa? 2, 3 sampai 10, terus K, Q, J. Terus ada ini apa ini ya? Diamond atau AJ. Ini juga jumlahnya berapa? 13 juga. Terus ada kartu apa lagi ini? Kartu hati, kartu jantung merah ya, kartu hati. Ini jumlahnya berapa? 13. Oke, jadi kalian sudah tahu ya, ini kartu remi, bentuknya, namanya, dan jumlahnya. Nah, di sini ada hubungannya dengan peluang kejadian. Ya, Ibu mau nanya, jika kalian bermain kartu remi, berapa kira-kira peluang yang kalian dapatkan kartu scoop? Kartu scoop tadi itu adalah kartu jantung hitam. Berapa peluangnya? Tadi sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu sebutkan jumlahnya berapa? 52. Terus jumlah kartu scoop berapa? Ya, ada yang bisa mengambil kesimpulan? Berapa jadinya? Siapa yang mau jawab? Ratna? 13/52. Ya. Berarti peluang untuk mendapatkan kartu scoop atau jantung hitam itu adalah 13/52. Jadi bisa dicari, bisa dihitung peluang itu adalah jumlah yang ingin diambil kartu scoopnya itu per jumlah total kartu. Ya. Paham ya? Bisa ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin memberitahu kalian supaya tahu tujuannya itu apa, yang mana harus saya capai hari ini. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat. Yang pertama yang harus kalian tuju itu adalah mengkreasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang dua kejadian saling lepas dengan baik. Terus tujuan yang kedua, jadi kalian harus mencapai ini. Tujuannya yaitu mengkreasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang dua kejadian tidak saling lepas dengan baik. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dengan terampil dan benar. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian tidak saling lepas dengan terampil dan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, metode pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah diskusi, ya, dengan model pembelajaran problem based learning, ya. Jadi kalian nanti membentuk kelompok diskusi, ya, diskusi kelompok. Terus untuk penilaiannya yang Ibu nilai nanti, yang pertama itu adalah nilai pengetahuan, jadi dari evaluasi dan tugas, ya. Terus nilai keterampilan, nanti keaktifan kalian dalam bertanya, keaktifan kalian dalam presentasi menjawab, gitu ya, mengerjakan tugas kelompok, gitu ya. Jadi Ibu inginkan kalian semuanya aktif di kelas, ya. Yang ketiga itu adalah penilaian sikap, ya. Nah, selanjutnya Ibu share ya materinya ya ke Google Classroom-nya ya. Ya. Silahkan dicermati. Ya, bisa kalian buka juga ya Google Classroom-nya. Di sini juga Ibu tayangkan materinya, ada peluang dua kejadian saling lepas.
dan juga ada peluang dua kejadian tidak saling lepas. Sampai video pembelajarannya silahkan dibuka, juga bisa dipelajari ya. Kalau ada yang ditanyakan, yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya sama Ibu ya. Kalau ada yang belum dipahami. Sudah paham semuanya? Atau ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Jadi untuk rumus peluang kejadian tidak saling lepas itu gimana? Nah, untuk rumus peluang dua kejadian yang saling lepas dulu ya, Ibu jelaskan ya. Kalau untuk yang saling lepas itu artinya tidak ada yang sama. Itu adalah irisannya kosong atau irisannya nol ya. Berarti rumusnya itu tinggal PA ditambah dengan PB. Artinya peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Itu yang saling lepas ya. Kalau yang tidak saling lepas, itu artinya ada yang beririsan, ada yang harus sama ya, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ada yang sama ya, itu artinya ada yang beririsan. Jadi rumusnya itu masih sama seperti yang saling lepas, cuma dia ada yang irisannya, artinya ada yang sama. Itu tinggal kita cari irisan yang sama itu, nanti tinggal dikurangi ya. Jadi rumus untuk yang tidak saling lepas itu adalah PA peluang kejadian A ditambah dengan PB peluang kejadian B dikurangi dengan PA irisan B ya. Dikurangi. Kenapa dikurang? Karena dia ini ada yang sama kan ya, otomatis ini. Paham? Ada yang tanyakan lagi? Ibu lanjutkan, Ibu share LKPD-nya ke Google Classroom. LKPD sudah Ibu share ke Google Classroom, di situ ada masalah. Nah, itu LKPD-nya tidak dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Kita bekerja diskusi kelompok. Oke? Kita menggunakan kelompok yang heterogen. Ya. Harus campur. Ya, silakan. Mau bentuk melingkar boleh. Bebas. Sudah semua dapat kelompok membentuk 5-5. Harus ada cewek dan cowok. Ya. Nah, tadi Ibu sudah share juga ke Classroom untuk masing-masing itu pribadi ya. Itu boleh nanti jawabannya dikirim juga di Google Classroom-nya ya untuk masing-masing untuk perorangan. Nah, sekarang ini kerjakan berkelompok, diskusi. Ingat, diskusi berkelompok, bukan sendiri ya. Diskusi berkelompok. Ya, supaya mempersingkat waktu dan kalian lebih efektif mengerjakan, bisa dibagi-bagi ya. Siapa ngerjain ini, siapa ngerjain ini. Boleh dibuka ini LKPD-nya ya. Boleh dibuka LKPD-nya, diskusi semua bagi-bagi. Diskusi bersama. Ya, silahkan hubungkan dengan materi ajarnya yang sudah kalian pelajari, video pembelajarannya yang sudah kalian pelajari. Semua nanti presentasi ya, diwakili satu orang. Nanti siapa yang aktif paling sering, terus siapa yang presentasi terbaik itu dapat penghargaan. Siapa yang presentasi nanti di kelompok ini?
Di kelompok ini siapa yang presentasi? Andi. Kelompok 2. Siapa yang presentasi? Sudah? Sudah selesai? Sudah ya? Ya, untuk yang presentasi Ibu Aca. Kelompok 4. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan bagian permasalahan yang B, yaitu saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Jika diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambil bola bernomor lipatan 5 atau lipatan 10. Jadi di sini saya akan jelaskan. Jadi yang pertama-tama NS ada 30 dan A adalah kejadian muncul kelipatan 5, B kejadian muncul kelipatan 10, dan A yaitu kejadian muncul kelipatan 5 yaitu sebagai berikut 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang sehingga kita dapat NA sama dengan 6. B sama dengan kejadian muncul kelipatan 10 yaitu 10, 20, 30, sehingga NB kita mendapatkan sebanyak 3. Sekarang kita mencari BA yaitu NA dibagi NS 6 per 30, 6 per 30 disederhanakan menjadi 1/5. Kemudian kita mencari PB yaitu NB per NS yaitu 3 per 30 disederhanakan kita dapat 1/10. Peluang kejadian muncul kelipatan 5 atau 10 adalah KPK dari 5 dan 10 yaitu 10. Sehingga PA irisan B yaitu 10, 20, dan 30. Sehingga kita mendapatkan NA irisan B sebanyak 3. Sehingga PA irisan B yaitu 3 per 30 yang disederhanakan kemudian kita dapatkan 1/10. Selanjutnya kita mencari PA gabungan B yaitu dengan menjumlahkan PA plus PB dikurangi PA irisan B yaitu 1/5 ditambah 1/10 dikurang 1/10. Sehingga kita dapat hasilnya 1/5. Sekian hasil dari saya. Ada yang menanggapi atau ada yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Kenapa B hanya 10, 20, dan 30 saja? Kan bisa lagi 40, 50, dan seterusnya. Karena batas atau karena NS itu sama dengan 30 jadi tidak boleh lebih dari itu. Sama aja kayak muncul kelipatan 5 bisa aja lebih dari 35, 40, 45 dan seterusnya. Berarti kan bisa ya 40. Nah bisa tergantung NS-nya berapa. Oke, terima kasih. Ya. Sudah paham? Ya, berarti ini pembawa presentasinya, pembawa acaranya itu the best ya, bisa jawab langsung ya. Ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Sudah cukup ya. Oke, beri tepuk tangan buat Arjun. Oke, yang di sini ini merupakan peluang kejadian yang tidak saling lepas. Artinya tidak saling lepas itu berhubungan, ada irisannya. Ya, karena ada yang sama, karena ada irisannya, maka dia merupakan rumus dari peluang dua kejadian tidak saling lepas. Ini rumusnya itu adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Ya. Kenapa? Karena kita harus melihat tadi KPK-nya dulu. KPK-nya itu adalah 10. Nah, berarti kelipatan 10 gitu artinya ya. Kelipatan 10 berapa? 10, 20, 30. Berarti ada dia. Ya, ada yang sama.
Nih 10, 20, 30. Ada yang sama artinya. Kalau yang ini adalah peluang kejadian tidak saling lepas, ada irisannya. Maka rumusnya dikurangi dengan PA irisan B. Paham ya? Paham. Yuk selanjutnya. Kelompok 1. Semuanya, di sini saya akan mempresentasikan soal yang C. Saya bacakan dulu soalnya, yaitu buatlah sebuah permasalahan peluang dengan memodifikasikan atau mengkreasikan permasalahan di atas dengan mengganti pengambilan bola dengan habis dibagi bilangan tertentu. Apakah hasilnya sama? Di sini saya akan menjelaskan soal yang C. Jadi yang A itu kejadian munculnya bola yang habis dibagi 5. Jadi kita menggunakan kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, sampai 30. Jadi yang A itu memiliki 6 kelipatan. Yang B itu kejadian munculnya bola yang habis dibagi 10. Jadi kita menggunakan kelipatan 10. Contohnya 10, 20, dan 30. Jadi B itu ada totalnya 3. Peluang kejadian munculnya bola yang habis dibagi 5 atau habis dibagi 10 adalah kita melakukan KPK 5 dan 10. Dan jawabannya itu adalah 10. Terusnya, jadi A irisan B itu kita mencari kelipatan yang sama, yaitu 10, 20, dan 30. Jadi kita tulis 10, 20, dan 30. Dan di sini ada hasilnya ada 3. Dan P A irisan B itu kita mengambil dari ini 3/30. Maka P A gabungan B sama dengan PA tambah PB per PA irisan B, yaitu 6/30 plus 3/10 min 3/10 sama dengan 6/30. Kita sederhanakan 1/5. Jadi hasilnya sih. Terima kasih. Ya. Beri tepuk tangan. Itu hasilnya sama, ya. Sama dengan yang tadi kelipatan 5 dan kelipatan 10 dan mencari permasalahan yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 10. Itu hasilnya sama, ya. Karena dia himpunannya sama, ya, hasil himpunannya sama. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Oke, berarti sudah semua paham? Sudah. Nah, sekarang kalian lihat di situ semua pekerjaannya, bandingkan dengan teman yang tadi sudah presentasi. Apakah ada yang berbeda? Di mana perbedaannya? Apakah sudah semua sama hasilnya? Ya, kita satukan tujuannya. Ada yang berbeda? Sudah sama. Nah, karena sudah sama berarti tidak ada perbedaan, persepsinya sudah sama, ya. Mari kita lanjutkan menyimpulkan bersama-sama. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Andi, kesimpulannya. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong atau kejadian A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Ya. B A gabungan B sama dengan PA plus PB. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. A dan B tidak saling lepas. PA dan gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Ya. Terus ada lagi? Ya, silakan.
Kesimpulannya, dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B ditulis P gabung A gabung B, P A gabung B sama dengan P gabung A dikali P dan gabung B. Ya, itu kesimpulannya. Oke. Lagi ada yang bisa menyimpulkan? Yasna, lagi satu. Ya, silahkan disimpulkan. Jika proses disimpulkan, kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah guna kosong atau kejadian A dan B tidak terjadi bersama-sama. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B terjadi secara bersamaan. A dan B tidak saling lepas. Ya, berarti kalau ada kesamaan itu tidak saling lepas. Kalau tidak ada kesamaan itu saling lepas. Ya. Udah ya, itu kita simpulkan bersama-sama ya. Yaitu peluang dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua peluang itu tidak memiliki irisan atau tidak sama, atau KPK-nya itu irisannya itu adalah kosong ya, irisannya kosong ya. KPK-nya itu kosong di antara batas NS-nya jumlahnya. Terus jika dikatakan tidak saling lepas, yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas jika memiliki kesamaan atau memiliki irisan A, irisan B, itu tidak kosong, tidak nol, memiliki irisan, memiliki kesamaan, itu dikatakan tidak saling lepas. Baik ya, sesuai janjinya Ibu tadi. Siapa yang tadi aktif dan presentasinya terbaik itu mendapatkan reward dari Ibu. Ibu memberikan rewardnya nih, coklat ya. Siapa tadi yang aktif? Arjun? Ya, sesuai janji Ibu. Jadi kalian semangat ya untuk bertanya, semangat untuk presentasi. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya pengalaman. Ya, pengalaman kalian selama belajar tadi apa ya? Ya, pengalamannya. Apa yang didapat tadi? Restu, apa pengalamannya? Sejauh ini seru Bu, karena sama teman-teman juga kita jawab soal sambil ngobrol-ngobrol, jadi nggak kaku. Berarti cukup seru kalau kita belajarnya berkelompok ya. Terus selanjutnya Ibu minta, oh ya, gimana Marcelino? Selamat siang, izin menyampaikan kesimpulan dari belajar tadi. Menurut saya tadi pembelajaran tadi itu luar biasa, menyenangkan, dan saya supaya belajar dari teman-teman kita yang lebih pandai, kita bertukar informasi, dan saya harap untuk kedepannya itu ada edukasi nanti diadakan lagi seperti ini. Iya, baik ya. Ya, Astungkare, semoga kita bisa nanti menerapkan seterusnya pembelajaran seperti ini ya. Baik, Ibu mau merefleksi dulu ya. Ibu kirimkan lewat Google Form ya. Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ibu kirimkan melalui Google Form, Ibu kirimkan ke grup. Silahkan diisi, Ibu kasih waktu 2 menit saja. Karena gampang itu. Ya, merefleksi pembelajaran hari ini. Ya, sudah ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan diisi. Sudah Ibu share lewat Google Form. Sudah semua mengisi?
Sudah, oke. Sampai di sini saja pelajaran hari ini. Jadi kalian nanti siapkan materi berikutnya itu ya. Pembelajaran materi berikutnya itu adalah peluang saling bebas, peluang dua kejadian saling bebas, dan peluang dua kejadian tidak saling bebas ya. Jadi kalian bisa pelajari di rumah terlebih dahulu nanti untuk pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini saja. Semoga kalian sehat semuanya. Ketua kelas, silakan ditutup. Baik, setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi, sekarang kita sampai pada akhir pembelajaran yang dimana tadi sebelum kita mulai pembelajaran kita mengawali dengan doa, dan sekarang kita harus mengakhiri dengan doa juga. Kalian doa, saya pimpin berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Sibuk.